Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita mau bersama belajar firman Tuhan bagaimana Yeremia menyampaikan sabda Tuhan yang sangat indah, membangun, menguatkan supaya mereka umat Israel itu boleh menjadi umat Allah. Dan Allah itu boleh menjadi Allah yang mereka sembah dengan segenap jiwa mereka. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai dengan 22. Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai dengan 22. Mari kita akan awali dengan berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, buat kami beriman kepadamu, kepada Allah yang hidup, dengan pengertian yang Engkau inginkan, supaya ketika kami menjalani kehidupan dengan berbagai macam problema, kami boleh menyembah Engkau sebagai Allah yang mengasihi kami, sebagai Allah yang menopang dan menuntun kami. Oleh karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus, dan berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka
akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian ketika umat Israel dikatakan mengalami penderitaan. Tetapi pada saat mereka menderita, mereka tahu kepada siapa mereka harus datang. Dan oleh karena itulah melalui nabi yang diutus Tuhan, Nabi Yeremia, Tuhan berfirman, sakitmu tuh parah banget. Lukamu tuh dalam sekali. Tidak ada yang bisa mengobati kamu. Tetapi aku dengan kuasaku, dengan kasihku, dengan kemauanku sendiri, aku mau menolong kamu, menyembuhkan kamu, membangkitkan kamu, menghidupkan kamu kembali. Nah, oleh karena itu, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Sungguh, ajakan Allah yang simpatik, ajakan Allah yang indah, ajakan Allah yang menarik karena dia adalah Allah yang hidup dan kudus. Tetapi dia mau mengakui dan menerima kembali umat Israel yang sudah berkhianat kepada dia, yang sudah tidak dengan sungguh-sungguh menyembah dia. Namun akhirnya kasih yang besar menjadikan Allah turun tangan. Lukamu yang hebat tidak ada yang bisa mengobati. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa orang itu pulih kembali tanpa pertolongan Tuhan Yesus. Upaya kita untuk bangkit, menjauhkan diri dari dosa, cuma kalau mengandalkan diri, kemanusiaan kita pasti tidak bisa. Nah, oleh karena itulah kita patut bersyukur kalau kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya. Nah, artinya apa? Tuhan menjadi Allah bagi kita dan kita menjadi umat pimpinan Tuhan. Kita mau melihat cara kita menyembah kepada Tuhan seperti apa. Dan cara orang Israel menyembah Tuhan seperti apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita menyembah kepada Tuhan, maka kita harus menyembah sebagai Allah yang hidup. Jadi Allah kita akui sebagai Allah yang hidup, pertama. Kedua, dia adalah Allah. Jadi bukan ilah. Lah, bedanya apa? Nah, ini. Kalau menyembah kepada ilah, biasanya itu penyembahan terjadi secara barter. Barter. Aku nyembah, tapi kamu memberi. Aku minta kekayaan. Maka ilah mengatakan, oke, aku kasih kekayaan asal kamu nyembah aku. Ini barter. Bukan cuma kekayaan, tapi juga nyawa. Ada banyak orang minta tidak mati dulu. Wah, ini. Lalu dipertahankan. Bisa, tidak mati. Dari sakit yang parah, bisa sembuh. Tapi barter. Nyawamu milik ilah. Milik kuasa gelap. Tidak lagi nyawa yang diselamatkan dalam karya kehidupan kekal. Dan banyak orang percaya. Banyak orang mengatakan, tidak apa-apa, yang penting aku bisa lihat anakku, mantuku, cucuku lebih dulu. Gitu ya. Aku tidak mau mati sekarang. Aku tidak mau kehilangan momen kehidupan yang indah. Perkara mati gampang nanti dipikir. Ya, itulah orang yang menyepelekan. Lalu mereka menyembah kepada ilah. Terjadilah barter. Tapi ada juga orang menyembah kepada ilah itu, nyembahnya sih kepada ilah, tetapi dia menjadi tuan, ngatur. Aku mau ini. Kamu minta apa? Tak kasih. Tapi kamu juga harus ini. Gitu. Jadi
penyembahan itu bukan kepada mengakui bahwa dirinya tidak mampu dan menyembah dengan pengharapan, tapi ngatur. Ini nyembah ilah. Dan biasanya ya dituruti. Karena ilah itu ya jahat. Jahat. Dia hanya menginginkan nyawa manusia supaya menjadi miliknya. Oleh karena itu sekalipun dianggap remeh, ya diperintah, aku mau ini asal kamu bisa kasih aku ini, kamu minta apa tak turuti. Gitu. Ya itu buat Allah yang hidup tidak mungkin. Tapi buat ilah-ilah, kuasa-kuasa kejahatan, ya nggak apa-apa. Yang penting nyawamu menjadi milik kegelapan. Jadi penyembahan kepada ilah itu memang unsurnya adalah seperti tadi. Ada unsur barternya, ada unsur jual belinya. Jual beli juga ada. Hubungan tuan dengan yang diperintah juga ada. Ya walaupun itu ilah tapi juga diperintah gitu ya. Jual beli juga ada. Jual nyawa, membeli harta. Begitu. Jadi rendah sekali. Jahat sekali ilah itu. Dan hubungannya sangat-sangat hina dan rendah. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan Allah mengatakan jadilah umatku, maka tentunya Tuhan Allah punya kriteria. Dia mau menjadikan dirinya sebagai Allah dari umatnya. Dan umat itu harus datang kepada dirinya sebagai Allah dengan kriteria bahwa mereka menyembah kepada Allah sebagai Allah. Jadi nggak ada ngatur-ngatur. Artinya manusia itu merasakan bahwa dia tidak mampu, dia hina, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran Allah yang kudus. Dia meminta kekuatan supaya bisa menjadi baik. Jadi dia mengakui kehinaan dirinya. Dan oleh karena itu ketika dia menyembah kepada Allah, maka dia menyembah dengan kesungguhan. Engkau Allah yang kudus. Aku ini bukan siapa-siapa. Hartaku boleh banyak, tetapi harta dunia ini fana. Tidak bisa ku bawa mati. Tidak ada gunanya. Dan oleh karena itu aku mencari kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Nah ini yang dikatakan menyembah Allah menurut kriteria yang dikehendaki Allah. Menyembah sebagai Allah yang hidup, yang menyelamatkan, yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jadi tidak mau diperintah-perintah. Tidak ada unsur barter. Tidak ada unsur jual beli. Kalau kita dibeli, betul. Kalau kita dibeli, betul. Tapi kita tidak menjual apapun. Apa yang bisa kita jual kepada Allah? Tidak ada. Kalau kita dibeli dengan darah yang kudus, darah yang mahal, itu betul. Dan kemudian kalau kita diminta menjadi umat yang mengasihi Allah dengan cara hidup kudus, tentunya itu bukan karena barter, bukan karena jual beli, bukan perintah dari seorang tuan kepada pelayannya. Tetapi itu adalah wujud pembaharuan yang harusnya terjadi. Allah dengan kekudusannya membeli umat manusia yang jatuh dalam dosa. Belinya buat apa? Diselamatkan. Artinya dibebaskan, dibersihkan dari segala kuasa dosa. Nah hasilnya manusia itu hidup dalam pembaharuan. Dan kalau manusia itu hidup dalam pembaharuan, wujudnya cinta kasih, itu bukan karena barter. Jadi aku melayani Allah dengan cinta kasih bukan karena barter. Tapi karena memang aku sudah penuh dengan cinta kasih. Aku sudah diubahkan, aku sudah diperbaharui di dalam darah Yesus. Ini yang sangat mendasar. Oleh karena itu jangan pernah kita katakan, ikut Tuhan Yesus juga kita harus nurut perintahnya. Jangan berkata demikian. Tetapi ketaatan itu harus terjadi karena memang kita sudah diubahkan. Tidak ada beban berat untuk kita taat akan firman Tuhan. Tidak ada kejengkelan untuk kita taat akan firman Tuhan. Tidak ada rasa malas, aras-arasen gitu ya, untuk taat akan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi hidup dalam hidup yang lama. Sudah dibuang itu semua.
Dan kita hidup dalam karya kebangkitan Kristus. Jiwa yang diperbaharui, pola pikir yang diperbaharui, tutur kata diperbaharui, dan semua serba baru di dalam Yesus. Nah, jadi kalau kita menyatakan kasih, bukan karena terpaksa atau disuruh. Ya memang kita ini sekarang adalah manusia penuh cinta kasih. Kalau kita melakukan kebaikan, bukan karena barter tadi. Tapi kita ini sendiri adalah manusia baik. Jadi hidup kita memang baik. Yang ada cuma baik, baik, dan baik. Yang ada kasih, kasih, dan kasih. Yang ada kekuatan dari Tuhan yang membangkitkan sukacita dan pengharapan. Yang ada cuma kebahagiaan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ada adalah terang kehidupan, bukan lagi kegelapan. Karena luka-luka kita ini sudah disembuhkan. Udah gak ada luka, gak bisa lihat lagi. Gak ada bekasnya. Jangan kemudian, wah ini karena luka saya sudah disembuhkan, maka sekarang saya mau melakukan kebaikan sebagai timbal balik, barter. Bukan. Tapi dasar kita ini memang sudah tidak ada luka. Sudah tidak ada kegelapan. Kalau mau kita katakan sebagai ungkapan syukur, itu benar. Saya mengucap syukur, dulu kamu tahu dosaku itu ndak kira-kira. Mengerikan dah. Tetapi karena kemurahan Allah di dalam Yesus, aku sekarang ditebusnya. Belajar dari Rasul Paulus. Dia mengatakan, wah dulu aku sombong, aku merasa besar, dulu aku banyak melukai orang. Tapi setelah aku di dalam Yesus ternyata aku bukan siapa-siapa. Aku malu, aku orang yang paling bejat, aku orang yang paling berdosa. Tetapi di dalam Yesus aku disembuhkan. Dan kesembuhan itu yang menjadi dasar hidupku sekarang. Bagaimana aku mengikut dia dengan kesukacitaan. Didera, tak apa-apa. Bukan barter. Yesus didera aku dibeli, karena itu aku harus mau didera. Enggak. Tetapi aku sukacita, inilah orang hidup baru di dalam Yesus dan bersama Yesus. Enggak apa-apa. Nah dengan demikian dia selalu menjadi kuat. Karena pemikirannya positif, dan imannya juga positif, tingkah lakunya positif, dan kepercayaannya kepada Tuhan positif. Dia mengakui bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa sekarang. Nah ini adalah umat yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau dikatakan jadilah umatku dan aku menjadi Allahmu, maka kita akan menjalani hidup sesuai dengan kriteria Allah. Bukan kriteria kita, bukan kehendak kita, bukan pikiran-pikiran kita. Tapi cobalah memahami kriteria pola pikir Allah. Dia mengatakan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi aku mau menyembuhkan karena kesadaranku mengasihi kamu. Nah dengan demikian, hal pertama dikatakan menjadi umat Allah adalah kita menyembah dengan kriteria Allah. Yang kedua dikatakan, kamu adalah umatku dan aku menjadi Allahmu. Itu artinya kehidupan kita yang sudah diperbaharui, yang penuh dengan teladan Yesus Kristus, penuh dengan teladan kerajaan sorga, harus dipertontonkan. Dipertontonkan bukan untuk disambut dengan tepuk tangan, dipertontonkan bukan untuk dibayar, dipertontonkan bukan untuk dipuji. Diperlihatkan kepada masyarakat, menjadi berkat. Kamu tahu aku dulu, rusak hidupku. Tetapi di dalam Yesus aku diperbaharui, luka-lukaku disembuhkan. Dan sekarang inilah aku tampil baru. Tidak ada luka lagi. Kamu mau hidup seperti aku? Wah, enak seperti dulu. Bagaimana menikmati pemerkosaan. Bagaimana menikmati kemabukan. Bagaimana menikmati korupsi. Enak itu. Waduh, sekarang sudah tidak bisa lagi. Bahkan aku jijik dengan semua itu. Kenapa? Karena aku ini sudah baru. Roh kehidupan Yesus. Roh kebenaran, roh kekudusan. Kamu bisa mengatakan bahwa hidup dalam dosa itu nikmat karena kamu belum merasakan. Hidup dalam Yesus jauh lebih indah dan lebih mulia. Cobalah. Jangan cuma bilang hidup dalam dosa itu nikmat. Karena kamu belum merasakan seperti aku.
Nah, aku sudah merasakan dulu aku nikmat dalam dosa, tetapi ternyata dosa itu jahat. Dan oleh karena itu ketika aku sekarang hidup dalam Yesus, kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kekudusan yang dikaruniakan, sukacita sorgawi, kekuatan, kebangkitan Tuhan, itu yang menjadi pola hidupku sekarang. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa indahnya. Nah, ini harus kita katakan kepada setiap orang yang masih di dalam kubangan dosa. Jadilah umat Tuhan. Maka kamu akan menikmati apa yang dikatakan sebagai kehidupan yang benar. Kalau kamu tidak pernah mau menjadi umat Tuhan, ya tidak bisa. Kamu taunya cuma dosa itu nikmat. Tapi kalau kamu tahu karya kebangkitan itu jauh lebih indah dan mulia, kamu tidak akan lagi hidup dalam kuasa dosa. Sebab penyakit itu sudah disembuhkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita sekarang menjadi umat Allah, kita menyadari dua hal tadi, menyembah Allah dengan kriteria Allah, dan kita menjadi teladan bagi kemuliaan Tuhan melalui pola hidup kita yang baru. Kita melihat dosa itu jijik, tetapi kita bersyukur dengan kemuliaan sorgawi yang ada pada hidup kita sekarang. Bukan untuk dipamerkan kesombongan, ini loh aku. Tapi diperlihatkan kepada orang lain sebagai orang yang penuh sukacita, kebahagiaan hidup baru. Ajak mereka. Katakan kamu tidak bisa mengatakan dosa itu nikmat, tapi dosa itu sangat menjijikkan dan menakutkan. Karena aku sudah merasakan hidup dalam karya pembangunan Tuhan. Karya yang dihidupkan oleh Kristus. Dia Allahku dan aku umatnya. Selamat berjuang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menyembah Engkau cuma seperti selera kami. Ampunilah kami. Buatlah kami sekarang menyembah Engkau sebagai Allah yang hidup. Bukan karena barter, bukan karena jual beli, bukan karena kami terpojok. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, kami diselamatkan. Dan oleh karena itu biarlah hidup kami penuh ungkapan syukur. Kami jijik melihat dosa. Kami hidup dalam kemuliaan sorgawi. Kami menikmati karya kebangkitan Kristus. Terangi hidup kami waktu demi waktu. Topangkan tangan-Mu dan tuntunlah kami. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.